Selamat malam. Sekali lagi, Shalom, selamat malam semuanya, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, dimanapun berada, baik dari kota Purwokerto maupun dari luar kota Purwokerto. Selamat bergabung dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang selalu setia mengikuti program kami setiap hari Rabu Doa Sehati. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan kita bersyukur bahwa pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang Tuhan sudah adakan buat kita semua, di mana malam hari ini kita akan bersatu bersama di dalam doa menyembah Tuhan, serta kita akan belajar ketetapan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Saudaraku, hari-hari ini mungkin buat para orang tua terasa berat, terasa sulit, apalagi memasuki tahun ajaran baru bulan Juli, di mana banyak pengeluaran yang harus ada di dalam bulan ini. Tetapi saya mau katakan satu hal, bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan buat kita semua. Sebab itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan dan kita menyembah Dia. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
kasih buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami kagum dan kami takjub Tuhan akan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh sangat berbahagia tinggal di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan kami untuk melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup ini. Karena itu biar malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar, mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami semakin mendalam mengenal pribadi Kristus melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah kami boleh seperti Maria yang memilih untuk duduk tenang diam, mendengarkan dan belajar ketetapan firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Shalom, selamat malam saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook yang cinta Tuhan. Selamat malam untuk Tante Elizabeth Sulastri yang ada di Bandung. Selamat malam, apa kabar? Shalom, sehat-sehat selalu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian keluarga Tante di Bandung. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nur Hayati yang ada di Karanggintung. Kiranya tetap mengalami sukacita. Ya, selamat malam untuk Diki Nathan atau Mas Stephen yang ada di Mipiran Purbalingga. Kiranya tetap sehat-sehat dan selalu dalam kemurahan Tuhan. Selamat malam untuk Nugrahani Puspitasari dan Mas Dimas yang ada di Purwokerto. Kiranya tetap sehat-sehat, ada dalam sukacita Tuhan, dan penghiburan Allah menyertai keluarga. Sehat, senang, sentosa. Selamat malam untuk Pak Victor dan keluarga yang ada di Purwokerto. Kiranya juga Tuhan menyertai, memberikan sukacita selalu. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara melanjutkan sharing kita tentang kejujuran. Ya, kalau minggu yang lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa ada orang yang berlaku tidak jujur? Ya, mengapa ada orang yang berlaku tidak jujur? Ya, ada beberapa alasan yang terjadi mengapa orang-orang berlaku tidak jujur. Yang pertama, karena mau gampangnya saja. Yang kedua, untuk menutupi kesalahannya, makanya dia tidak jujur. Yang ketiga, untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, demi keuntungan pribadi dia berlaku tidak jujur. Dan yang keempat, karena dipaksa atau terpaksa. Ya, dan yang kelima, karena takut mengalami kerugian dan kesusahan. Itu yang mengakibatkan orang punya alasan kenapa mengambil keputusan untuk tidak jujur. Dan yang keenam adalah karena untuk mencari popularitas dan kehormatan. Demi popularitas dan kehormatan, maka orang berani berlaku tidak jujur. Asal mendapatkan kehormatan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, orang rela menggadaikan mengorbankan integritasnya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat prinsip Alkitab. Ya, melihat prinsip Alkitab. Ya, Alkitab menuntut kita untuk berlaku jujur siapapun orangnya. Siapapun orangnya, Alkitab menuntut saudara dan saya untuk berlaku jujur. Ya. Yang pertama,
kita dituntut untuk berkata benar karena Allah membenci kepalsuan. Ya. Yang pertama, kita dituntut untuk berkata benar karena Allah membenci kepalsuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang suka melihat, mendengar orang-orang yang ada di sekitarnya penuh dengan kepalsuan? Saudaraku yang dikasihi, tentu kita semua tidak mengharapkan, tidak suka dengan orang-orang yang hidup penuh kepalsuan. Apa itu hidup penuh kepalsuan? Adalah hidup yang tidak sesungguhnya. Jadi hidup yang hanya pura-pura. Hidup yang tidak benar-benar hidup seperti aslinya. Jadi banyak orang hidup mengalami kepalsuan. Artinya ia selalu memakai topeng-topeng dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Zakaria 8 ayat 16 sangat jelas menuntut kita untuk berlaku jujur dan ditekankan bahwa Allah membenci sumpah palsu. Adakah di antara kita yang pernah atau bahkan sering senang berkata atau bersumpah palsu? Secara tidak sadar, seringkali banyak orang terpeleset atau memang lidah yang licin itu selalu lancar, swear, benar, sumpah, nah, kan? Seringkali itu terjadi dalam kehidupan nyata. Sehingga kita baca Zakaria 8 ayat 16 dan 17. Zakaria 8, 16, 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Mungkin ketika kita berkata benar terhadap orang lain kepada orang lain mengalami ketidaksukaan, orang lain mengalami ketersinggungan, orang lain mengalami kemarahan. Saudaraku, sehingga Alkitab mengatakan, apakah dengan mengatakan hal yang benar kepadamu aku menjadi musuhmu? Ya kan? Apakah dengan mengatakan hal yang benar aku menjadi musuhmu? Seringkali orang yang memperkatakan kebenaran itu banyak musuhnya. Seringkali orang yang memperkatakan hal yang benar itu tidak disukai orang karena akan menegur seseorang. Ya kan? Menegur seseorang berdasarkan hal yang benar, berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kamu salah, ya. Kamu salah. Ya, jelas-jelas faktanya apa yang menjadi pernyataannya itu salah, apa yang menjadi sikapnya salah, tapi ketika diberikan pelurusan, pembenaran, orang seringkali tidak terima. Dia lebih baik, ya kan, ya, berada di jalur yang salah, tapi kehormatannya tidak akan terinjak-injak, ya kan. Demi membela kehormatan, demi membela popularitas, banyak orang berlaku tidak jujur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menuntut kita untuk berlaku jujur. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berkatalah benar seorang kepada. Memang belajar berkata benar itu sesuatu hal yang harus dibiasakan, ya, supaya menjadi sebuah karakter. Tapi kalau terbiasa berkata tidak benar, ya, maaf kata, lidah licin, bibir licin itu selalu ngeles, ya, selalu bisa berbohong, selalu bisa berkata sesuatu yang tidak benar, itu juga sebuah karakter, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan laksanakan hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Jangan merancang kejahatan terhadap orang lain, seorang akan yang lain. Jangan merancang kejahatan, ya. Dengan merancang kejahatan itu pun sudah hal yang tidak benar.
Merancang kejahatan akan mengakibatkan tindakan yang jahat, saudaraku. Dimulai dari pikiran, yang keluar dari perkataan akan muncul dalam sebuah tindakan. Itu adalah karakter, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Alkitab, firman Tuhan mengatakan janganlah merancang kejahatan seorang terhadap yang lain. Ya kan? Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Alkitab tuntut? Apa yang Allah tuntut tentang sebuah kebenaran? Ya, Tuhan sangat membenci kepalsuan. Tuhan sangat membenci sumpah palsu. Tuhan sangat membenci orang yang memakai topeng. Tuhan sangat membenci orang yang tidak punya integritas. Itu sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu tidak sadar bahwa dalam ucapan mulut bibirnya seringkali membuat pertentangan dengan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali mengucapkan sumpah palsu, berkata tidak benar, merancang kejahatan dalam hati, dan pada akhirnya eksekusi menimbulkan tindakan yang jahat terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan menyatakan hal yang benar, dengan mengatakan hal yang benar, itu tidak disukai oleh banyak orang, kecuali orang yang hatinya lembut, yang rendah hati, yang siap mengalami perubahan, yang siap berubah dalam hidupnya dalam Tuhan, yang mengalami pertobatan, dia akan menerima teguran firman Tuhan itu. Tapi jika seseorang masih keras hati, keras kepala, diberitahukan hal yang benar, disampaikan firman Tuhan, dia akan menolak, memberontak dan tersinggung, marah, bahkan akan meninggalkan semuanya. Meninggalkan semuanya, ya meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Masa dengan meninggalkan gereja dia berkata aku tetap dekat dengan Tuhan? Mustahil. Ya, mustahil itu, saudaraku ya. Ketika seseorang sudah mulai meninggalkan gereja, ya, tidak punya alasan lagi dia, aku masih tetap dekat dengan Tuhan, aku tetap berdoa kepada Tuhan. Itu mustahil terjadi. Kenapa? Ya kan? Bagaimana mungkin seseorang mengaku percaya kepada Tuhan tapi dia tidak melakukan dalam hal peribadatan? Ya kan? Apakah dengan kata aku berdoa di rumah, aku beribadah di rumah, ya, seperti halnya bekerja dari rumah, WFO. Tadi kalau ibadah Work from home. ya kan? Kalau beribadah dari rumah berarti artinya, ya kan? Kan kita tidak tahu, ya kan? Kalau kerja jelas ada tolak ukurnya. Kalau kerja ada hasilnya yang dikerjakan sepanjang hari ini sementara ada di rumah, ya, direport ke kantor. Tapi kalau ibadah di rumah bisa sambil tidur-tiduran, direport kemana? Dilaporkan kemana? Ya, pemberitahuan kemana? Ya kan? Sementara ada banyak orang menganggap sekarang ini ibadah itu sesuatu hal yang remeh, sehingga ada banyak orang tidak menghargai tentang ibadah, tentang beribadah. Suka-suka orang, ya, berlaku, bersikap dalam ibadah. Tidak ada sesuatu yang mengalami bahwa dia sedang ada di hadirat Tuhan, ya kan? Sepertinya seperti ada di sebuah wilayah kondangan atau kondang-in. Sebuah pesta biasa. Padahal beribadah itu adalah dalam sebuah pesta rohani yang kita sedang bertemu dengan sang tuan rumah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya itu ku benci. Apa yang dibenci Tuhan? Sumpah palsu, merancangkan kejahatan, berkata tidak benar, berlaku tidak benar, berlaku tidak jujur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, Alkitab menuntut kita untuk berlaku jujur, ya, karena kita adalah murid-murid Yesus yang harus menjadi kesaksian bagi Dia. Alkitab
menuntut kita untuk berlaku jujur supaya hidup saudara dan saya menjadi alat kesaksian Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Apa yang Yesus pikirkan, katakan, dan perbuat adalah kebenaran semata-mata dan tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan bahwa Yesus pernah berbohong. Adakah catatan dalam Alkitab sepanjang yang kita baca dari keempat Injil yang menyatakan bahwa ketika Yesus diperhadapkan dalam suatu perkara, dia disudutkan, dipojokkan, sampai dicari-cari kesalahan sekecil apapun, di situ semua mereka tidak mendapati suatu kesalahan apapun yang terdapat dalam pribadi Tuhan Yesus. Dalam ucapannya, dalam tindakannya, Tuhan Yesus tidak pernah didapati ucapan perkataan yang salah. Makanya Yesus adalah satu contoh pribadi yang patut kita teladani. Ia adalah seorang pribadi yang jujur. Nah, karena yang dituntut Allah adalah suatu kejujuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu tercatat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, yaitu barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang patut dicontoh dari keteladanan hidup Kristus? Kristus Yesus pada waktu kehidupannya di muka bumi bersama dengan para murid-muridnya, ia berperilaku jujur, ia berkata jujur, ia bertindak jujur. Ia tidak didapati kesalahan. Apa mungkin kita bisa meniru? Sangatlah mungkin. Karena saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya guru agung yang telah memberikan contoh kehidupan bagaimana hidup yang jujur, hidup yang punya integritas, hidup yang tidak ada kepalsuan, hidup yang tidak ada kebohongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, prinsip Alkitab, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Beberapa waktu yang lalu, hari kemarin, ya kan, ketika ada teman saya, ketika saya kasih renungan dari terjemahan BM, itu artinya bahasa Malaysia, ya kan, dia menanyakan, apakah ini versi bahasa Malaysia? Saya jawab, ini versi BM. Tinggal jawab iya atau tidak. Ya. Tinggal jawab iya atau tidak. Tidak perlu penjelasan. Oh ini. Tidak perlu. Pertanyaannya jelas. Apakah ini versi bahasa Malaysia? Jawabannya ya atau tidak. Nah, ketika jawaban yang saya berikan bukan dua jawaban itu, maka ia jelas tidak suka. Tidak suka, ya kan? Prinsip Alkitab untuk berlaku jujur yang dituntut oleh Allah, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yesus sudah memberikan arahan dan alasan yang jelas mengapa kita harus mengatakan hal yang sebenarnya. Katakan hal yang sebenarnya walaupun itu pahit rasanya, ya, walaupun itu sangat berat rasanya, ya, yaitu jika kita tidak berkata benar, maka sebenarnya hal itu datangnya dari si jahat. Jadi kalau kita sudah berlaku tidak jujur, kita hidup penuh dengan kepalsuan, maka yang menjadi sahabat kita bukan Allah. Yang menjadi sahabat kita adalah si setan. Nah, kan? Karena sejak dari semulanya, ya,
si setan dan iblis itu ya adalah disebut sebagai bapa apa? Segala pendusta. Ya kan? Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kejahatan yang terselubung itu seringkali tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Dalam kehidupannya seringkali biasa saja. Kalau berkata bohong pun seringkali biasa saja. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menjawab dengan kebohongan itu sangatlah dapat dipahami oleh orang lain, bahwa pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga itu tidaklah sinkron adanya. Sementara ada bukti-bukti lain yang dapat diberikan, dilaporkan dari informasi-informasi itu bisa membuktikan bahwa seseorang sedang berlaku tidak jujur, hidup penuh dengan kepalsuan. Tapi banyak orang merasa percaya diri bahwa kepalsuannya itu tidak ada yang tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal ada di dalam ruang lingkup ibadah, masih bisa berbicara tidak benar, masih bisa berbicara palsu, masih bisa bersumpah palsu, masih bisa berkata-kata palsu. Hal yang tidak benar masih saja dilakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang penuh dengan kepalsuan hidupnya diberkati oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sebagai penutup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa berkat yang diperoleh bagi orang yang jujur? Kalau minggu yang lalu, kalau Rabu yang lalu, ya, berkat bagi orang jujur itu Tuhan mau bergaul erat dengan orang jujur, ya kan? Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Jadi Tuhan itu sangat karib dengan orang yang jujur hidupnya. Itu berkat Rabu yang lalu. Berkat Rabu hari ini adalah Tuhan akan memberkati orang jujur, ya. Orang jujur akan mendiami tanah atau mempunyai tempat tinggal. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi akan memiliki perlindungan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang jujur akan mendapatkan perlindungan. Untuk malam hari ini percayalah, jika engkau berlaku jujur, walaupun ada banyak hal yang membuat kehidupanmu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, seperti halnya kisah hidup Ayub, bahwa Ayub itu dikenal dengan kejujurannya, tapi dia tetap dicaci maki, dipersalahkan, dituduh oleh 3 sahabatnya, saudaraku, bahkan mengalami penganiayaan, bahkan mengalami tekanan, mengalami himpitan yang disebabkan oleh intimidasi dari si iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kejujuran itu membuat si iblis tidak suka, ya. Tapi ketidakjujuran itu membuat Tuhan tidak suka. Jadi Tuhan tuh suka, senang dengan orang yang jujur, bergaul karib dengan orang yang jujur, dan Tuhan akan melindungi orang yang jujur. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekian dulu perenungan kita malam hari ini tentang kejujuran hati, kejujuran sebagai sikap hidup seseorang terhadap iman percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang yang punya rasa, punya hati untuk menjadi orang-orang yang jujur. Dan saya percaya Tuhan bergaul karib, bergaul erat dengan orang yang jujur. Kalau sudah erat sekali, saya pasti bisa membayangkan, dan saudara juga pasti bisa membayangkan, kalau seseorang sudah bergaul erat, apa yang dia alami, apa yang dia rasa, apa yang dia suka,
pasangan partnernya ini pasti akan merasa dan tahu bagaimana tahu menjawab keinginan, bagaimana tahu menjawab kebutuhan. Saya percaya Tuhan sangat konsen dalam hidup saudara jika saudara menjadi orang-orang yang jujur. Dan malam hari ini saya percaya saudara akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena saudara adalah orang-orang yang jujur. Selamat malam untuk Pak Musi Teja yang sudah healing ya, walking healing ya. Apa itu namanya? Itulah. Sudah pulang atau belum? Ya, kiranya tetap mengalami sukacita bersama istri tercinta dan anak-anak tercinta. Selamat malam untuk Ibu Mustika Ekawati ya, yang tetap punya mustika ya, di dalam Tuhan. Ya, selamat malam untuk Bapak Suwarno Asmoro yang ada di Jakarta. Selamat malam, shalom, kiranya berkat kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian saudara. Selamat malam untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang tetap dapat menikmati perlindungan dan kemurahan Tuhan. Di hari yang menyenangkan ini, di hari yang libur ini, di hari yang tanggal merah ini, apapun yang menjadi ya pergumulan saudara, apapun yang saudara alami, saya percaya Tuhan tetap baik dalam hidup saudara. Amin. Mari kita sama-sama berdoa bahwa kita tetap percaya bahwa Bapa itu sungguh amat baik. Amin. Amin. Ya, oke, saya berdoa untuk Ibu Yuli ya. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kami kenal, dalam kehidupan dan iman percaya kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan, Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap sisi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati Ibu Yuli Nurhayati, berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, berkati hidupnya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaannya. Jangan pernah tinggalkan hidupnya, karena kami tahu bahwa orang yang memegang janji firman Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan sangat senang. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Nugrah dan Dimas yang ada di Purwokerto atau mungkin masih ada di luar kota. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat peduli dalam hidupmu, Tuhan sanggup memberkati hidupmu dan keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-pekerjaan, diberkati anak-anakmu dalam berkat nama Yesus. Pertolongan Tuhan datang tepat waktunya, dan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan Tuhan mendatangi kehidupanmu tanpa engkau sadari, tanpa pernah engkau pikirkan bahwa Tuhan sanggup menolong engkau melewati pergumulan demi pergumulan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga Pak Victor, memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan, kesehatan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera diberikan Tuhan. Berkat yang selalu baru menyertai keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bu Tante Elizabeth Sulastri yang ada di Bandung. Saya percaya bahwa berkat pertolongan Tuhan melingkupi, melindungi, mencukupkan, memelihara kehidupan tante keluarga. Dalam berkat nama Yesus diberikan kesehatan yang ekstra, dalam nama Yesus diberikan sukacita yang luar biasa. Berkat kemurahan Tuhan
diberikan selalu dalam kehidupan tante, dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Diki Nathan atau Mas Stephen dan keluarga yang ada di Mipiran Purbalingga. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu, diberkati seisi rumahmu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, juga pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan selalu menyatakan kebenarannya dalam kehidupan Mas Stephen. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi Teja yang kami percaya Tuhan selalu memperhatikan hambanya yang setia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Pak Musi Teja beserta dengan istri, beserta dengan anak-anak, diberkati keluarga, diberkati pelayanan, diberkati jemaat Tuhan yang dilayani. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang selalu baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Berdoa juga untuk Ibu Mustika Ekawati, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu, dipulihkan keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, dan diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus diberikan sehat, dahsyat dan luar biasa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa buat Pak Asmoro yang ada di Jakarta, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Saya percaya Tuhan sangat-sangat peduli dalam kehidupan hambanya yang setia. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan sukacita. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang malam hari ini bergabung bersama kami, saya percaya, saya berdoa untuk saudara yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan berikan jalan keluar dan kelepasan, yang sedang bergumul dengan rumah tangga Tuhan pulihkan rumah tangganya, yang bergumul dengan anak-anaknya Tuhan memberkati anak-anaknya, yang bergumul dengan pekerjaannya Tuhan memberkati pekerjaannya. Dalam berkat nama Yesus selalu ada jalan keluar untuk hidup dalam berkemenangan. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada jawaban yang menyenangkan. Katakan amin. Amin. Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat istirahat, selamat menikmati malam hari ini dan besok kembali bekerja seperti hari-hari biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sampai ketemu lagi hari Rabu depan dalam program yang sama, Doa Sehati, Gereja Bethel Injil Penuh, Purwakarta. Sampai jumpa.